di dalam sebuah kitab yang bernama Qurratul Aini bi Fatawa Ulama'il Haramaini li Syekh Husain bin Ibrahim Al-Maghribi, juz pertama halaman 271. Ada keterangan, ma qaulukum fi syarifi hal yafdulul alima amil alimu afdalu. Apa pendapat kalian wahai para ulama? Ini ada pertanyaan kepada para ulama Makkah, Madinah, Tanah Haram, yang direkam, ditulis percakapan ini di dalam kitab Qurratul Ain bi Fatawa Ulama'il Haramain karya Syekh Husain bin Ibrahim Al-Maghribi. Al-Maghribi ini maksudnya adalah Maroko. Sehingga dulu para ulama dan ahlul bait Rasul yang datang kurun awal ke Indonesia banyak dari Maghrib. Maulana Maghribi, ya, Al-Maghribi, Al-Maghribi. Ataupun banyak juga, ada juga yang dari Samarkand, Asmorokondi, Samarkandi, Samarkand, Uzbekistan. Jadi yang kurun-kurun awal bukan dari Yaman. Yang kurun-kurun awal yakni para wali songo itu mereka bukan dari Yaman. Melihat pada catatan sejarah kuno, mereka menggunakan gelar makhdum ataupun sayyid, syarif, maulana, belakangnya Al-Maghribi. Kemudian juga ada yang Asmorokondi atau As-Samarkandi, Samarkand, Uzbekistan. Jadi tidak ada yang Al-Yamani atau Al-Hadrami untuk kurun-kurun awal. Ahlul Bait kurun awal itu tidak melalui Yaman. Kurang lebih demikian. Di dalam kitab karya Syekh Husain bin Ibrahim Al-Maghribi, juz pertama halaman 271, ada rekam jejak tanya jawab antara umat dengan para ulama Haramain, ulama Tanah Haram, Makkah, Madinah. Ma qaulukum fi syarifi hal yafdulul alima amil alimu afdalu. Apa pendapat tuan-tuan sekalian tentang syarif? Syarif ini keturunan Rasul yang biasanya menempati kedudukan-kedudukan yang penting di sosial masyarakat ataupun tatanan pemerintahan, seperti Maulana Hidayatullah, Makhdum Hidayatullah bergelar syarif. Jadi dikenalnya Syarif Hidayatullah. Ayahnya juga, ya, Maulana Abdullah bergelar syarif. Apa pendapat tuan-tuan para ulama Makkah, Madinah ini tentang syarif, tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau istilah Habib itu baru-baru dicetuskan oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, dan itu hanya masyhur di Yaman. Dan ketika imigran Yaman datang ke Indonesia, mereka pun banyak yang menggunakan istilah Habib ini di Indonesia. Dan baru masyhur di Indonesia ini secara luas di zaman-zaman medsos, di zaman media, kira-kira belasan tahun terakhir lah. Karena kalau zaman dulu belum merata orang mengenal Habib tuh, ya. Di Cirebon dipanggilnya Ayib, Ayib. Nah, karena dari kebiasaan dulunya dari zaman para sadah asyraf. Sadah itu jamak dari sayyid, asyraf itu jamak dari syarif. Yang kurun awal datang ke Nusantara, mereka tidak pakai gelar Habib, belum ada saat itu. Pakainya syarif ataupun sayyid, tapi kebanyakan syarif mereka. Ya, boleh sayyid, boleh syarif. Jadi di Cirebon dipanggilnya Ayib karena dari
panggilan mudahnya kata Syarif. Di Sumatera pakainya Sidi dari kata Sayyidi, termasuk di Maroko juga sama, ya Sidi, ataupun di luar ya Sayyid atau Syarif. Di Makkah, Madinah ya dulu ya pakainya Sayyid atau Syarif, termasuk keluarga Sayyid Abbas, Sayyid Alwi Al-Maliki, Sayyid Sulaiman. Kemudian juga rajanya dulu zaman masih Hijaz namanya Syarif Husain Al-Qadri. Jadi Syarif, ya Syarif yang menjadi raja-raja Syarif. Ditanyakan oleh masyarakat pada saat itu kepada Mufti Makkah Madinah, apa pendapat kalian tentang seorang Syarif keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan? Hal yafdulul alima, apakah mereka ini lebih unggul dibandingkan ulama, orang alim? Amil alimu afdalu, atau sebaliknya, orang alim atau ulama itu lebih unggul dibandingkan Syarif? Apa pendapat atau fatwa Anda sekalian, wahai para ulama Makkah Madinah? Maka al-jawabu, adapun yang menjadi jawabannya adalah asy-syarifu afdalu min haitsun nasabi. Syarif itu lebih unggul jika ditilik, dilihat dari segi nasab. Wal alimu afdalu min haitsul ilmi. Akan tetapi orang yang berilmu, orang alim, ulama itu lebih unggul jika dilihat dari segi ilmunya. Wa fadilatul ilmi tafuqu fadilatan nasabi. Dan keunggulan ilmu itu di atas keunggulan nasab. Jangan dibalik. Sekali lagi, wa fadilatul ilmi tafuqu fadilatan nasabi. Keunggulan ilmu, keutamaan ilmu itu lebih unggul, ada di atas keutamaan nasab. Wa qad taqaddama hadzal jawabu awwal al-kitabi 'anil Ajhuri. Dan sungguh telah berlalu, kata beliau, jawaban tentang hal ini, dasar-dasar hukumnya di awal kitab ini, Anil Ajhuri, yang diambil dari fatwa atau penjelasan Imam Al-Ajhuri. Itu terdapat di dalam kitab Qurratul Aini bi Fatawa Ulama'il Haramaini li Syekh Husain bin Ibrahim Al-Maghribi. Bukan Qurratul Uyun. Ya, kalau Qurratul Uyun yang tentang masalah bihaqqiz zaujaini, tentang haknya suami istri, nah itu kitab seksual ala agama. Jadi kitab tantra. Gak ngerti, udah jangan ngerti deh. Nanti kalau ngerti cari tahu lagi ini. Ya. Kemudian wa naqala Syekh Nawawi Al-Bantani fi kitab Maraqil Ubudiyyati bi Syarh Wilayatil Hidayati. Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, beliau menukil di dalam kitab Maraqil Ubudiyyah Syarah Bidayatil Hidayah sahifah ke-79. Wa afada ba'dhum anna man intasaba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa min auladil Hasani awil Husaini. Dan sebagian para ulama telah menyampaikan sebuah penjelasan, keterangan yang berfaedah, sebuah keterangan yang bermakna. Anna man intasaba, sesungguhnya orang yang bernasab, menyandarkan nasabnya ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
wa huwa min auladil Hasani awil Husaini, yang ia merupakan anak-anak keturunan dari Sayyiduna Hasan dan Husain, dari Al-Hasan ataupun Al-Husaini. Wa huwa ghairu alimin, yang padahal orang tersebut tidak alim atau bukanlah orang yang alim, yafuqu ala ghairihi mimman yusawihi fir rutbati bisittina darajatan. Orang yang bernasab kepada Rasulullah SAW, yang ia merupakan anak-anak keturunan Sayyiduna Hasan ataupun Sayyiduna Husain radhiyallahu anhuma, yang orang tersebut bukan orang alim, yang orang tersebut tidak alim, artinya gampangannya awam, bodoh, itu yafuqu ala ghairihi, lebih unggul dibandingkan selain mereka, mimman yusawihi, ya, selain mereka itu siapa? Dari kalangan orang-orang yang sama-sama awam, lebih unggul dibandingkan orang lain yang awam, yang bodoh. Kalau seorang ahlul bait Rasul bodoh, dia lebih unggul derajatnya dibandingkan sesama orang bodoh yang tidak bernasab kepada Rasulullah, ya, mimman yusawihi itu maksudnya begitu, dibandingkannya dengan orang bodoh, bukan dibandingkan dengan kiai atau ulama. Awas, hati-hati, ada yang mendistorsi, banyak oknum-oknum tuh, supaya apa? Hanya mendoktrin umat, bukan dikategorikan dibandingkan dengan ulama, bukan dibandingkan dengan kiai, bukan. Di sini perbandingannya apple to apple, ya, sayyid atau syarif ahlul bait Nabi yang bodoh dibandingkan dengan 60 orang yang bodoh lagi yang bukan ahlul bait. Maka lebih unggul ahlul bait Nabi yang bodoh dibandingkan ala ghairihi mimman yusawihi fir rutbati bisittina darajatan, dibandingkan 60 orang yang bodoh yang bukan ahlul bait. Lanjutkan kalimatnya, ini belum selesai. Wa annal alima alladzi lam yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam bisittina darajatan, dan sesungguhnya orang yang alim yang tidak bernasab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yafuqu, mengungguli, bisittina darajatan, lebih unggul dibandingkan mereka orang yang bernasab kepada baginda Nabi tapi bodoh, bisittina darajatan, 60 derajat lebih unggul. Ulama, kiai, orang alim yang bukan ahlul bait Nabi, satu orang ini lebih unggul 60 derajat lebih unggul dibandingkan 60 ahlul bait Nabi yang tidak alim. Kalau ahlul bait Nabi yang tidak alim, yang bodoh, dibandingkan dengan 60 orang yang bukan ahlul bait Nabi yang awam, memang lebih unggul. Setara 60 orang awam yang bukan ahlul bait. Kalau ahlul baitnya bodoh, awam, dibandingkannya bukan dengan ulama, dibandingkannya dengan orang awam lagi. Tapi kalaupun ada orang alim tapi dia tidak bernasab kepada Rasulullah, bukan ahlul bait, bukan sayyid, bukan syarif, tapi alim,
dibandingkan dengan ahlul bait yang bodoh, maka 60 derajat lebih unggul ulama ini. Ya, 60 derajat lebih unggul. Jadi jangan sombong dengan nasab. Jangan sombong dengan nasab. Saya ingat dengan sebuah hikayat cerita seorang cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ia bergelar As-Sajjad, orang yang sangat banyak sujudnya. Setiap malam tak kurang dari 1000 rakaat salat sunnah, yakni Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra Al-Batul binti Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain berteman dengan seorang tabi'in yang alim, bahkan pembesar ulama min kibarit tabi'in, salah satu pembesar tabi'in, ulama dari kalangan tabi'in, yakni Imam Tawus, akrab dengan Imam Tawus. Suatu ketika Imam Tawus menyaksikan Imam Ali Zainal Abidin menangis dengan sungguh-sungguh, menangis terseduh-seduh sampai benar-benar sedih rasanya. Lantas Imam Tawus berkata, "Wahai putra Husain, cucu Ali bin Abi Talib, wahai cicitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau sedihkan yang membuat engkau menangis terseduh-seduh sedemikian hebatnya, sedangkan engkau adalah putra dari orang yang mulia, kau adalah cucu dari orang yang mulia, dan engkau adalah cicit sang Nabi." Di sela-sela tangisannya mendengar Imam Tawus berkata demikian kepada As-Sajjad, maka Imam As-Sajjad berkata, "Wahai Tuan, wahai sahabatku Tawus, jangan kau bawa-bawa ayahku, kakekku, dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, buyutku. Sesungguhnya aku sedang berpikir bagaimana kelak akhir kehidupanku. Aku sedang berpikir bagaimana kelak keadaanku di akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'nah." Jika sangkakala ditiup, yakni sangkakala yang kedua, maka nasab pada saat itu tidak ada harganya. Nasab pada saat itu tidak bisa menolong dan tidak akan saling bertanya satu sama lain tentang nasab pada saat kiamat terjadi. Allah juga berfirman, "Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Wallahu wa rasuluhu a'lam bi muradi wa ma'nah." Pada saat sangkakala yang kedua ditiup, hari di mana seluruh manusia
saling berlari satu sama lain. Mereka akan berlari begitu saja, meninggalkan saudara-saudaranya. Juga mereka berlari dari ibu mereka. Mereka juga berlari dari ayah-ayah mereka. Wa sahibatihi wa bani. Mereka juga akan berpaling meninggalkan sahabat-sahabatnya dan juga anak-anaknya. Mereka tidak akan peduli kepada keluarga yang memiliki nasab dengannya pada saat itu. Likulli imri'im minhum yawma idzin sya'nu yughni. Keadaan mereka saat itu dalam keadaan yang genting, keadaan yang kacau pada saat itu. Setiap manusia merasakan kegentingan dan kekacauan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat adalah hari di mana harta dan anak-anak tidak akan bermanfaat pada saat itu, kecuali hanya orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa jiwa yang selamat, membawa kolbu yang selamat, kolbu yang ketika di dunia mereka jaga, kolbu yang ketika di dunia mereka rawat untuk terus bertakwa kepada Allah, beriman, selalu diisi dengan roja wal khauf, harapan dan rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Kolbu yang selamat dari maksiat, jiwa yang selamat dari dosa-dosa, jiwa yang senantiasa bertaubat ketika berdosa, jiwa yang selalu pandai merasa bahwa dirinya bukanlah apa-apa, jiwa yang selalu menghisab dirinya ketika kehidupan di dunia, jiwa yang selalu pasrah kepada Allah, jiwa yang selamat dari hubbud dunia, jiwa yang selamat dari sombong, jiwa yang selamat dari riya, jiwa yang selamat dari ujub, merasa bangga diri, merasa lebih unggul dibandingkan orang lain. Jiwa yang selamat dari sum'ah, dari selalu menyukai pujian, bahkan mencari pujian. Jiwa yang selamat dari kebusukan-kebusukan niat. Jiwa yang selamat yang selalu hidup dengan mengingat Tuhannya. Jiwa yang selamat yang selalu mengikuti keridhaan Tuhannya, yakni Allah. Jiwa yang selamat yang tidak mengikuti nafsunya dan bisikan syaitan. Itulah yang akan selamat pada hari kiamat, pada hari pembangkitan, hari ketika dihadapkan dengan Allah. Jiwa yang tidak akan merasa malu di hadapan Allah. Jiwa yang tidak akan menyaksikan organ tubuhnya bersaksi atas kebusukannya. Jiwa yang tidak mendustakan janji-janji Allah. Jiwa yang selalu menjaga janjinya di alam ruh kepada Allah. Jiwa yang selalu menjaga baiatnya.
jiwa yang tidak menentang ketetapan Allah, jiwa yang tidak melanggar hukum-hukum Allah, itu yang akan selamat. Sehingga kenapa harus menyombongkan nasab? Kenapa harus menyombongkan? Sedangkan kita tidak bisa mengikuti jejak kemuliaan leluhur-leluhur kita. Kenapa hanya bermodal nasab kemudian mengkerdilkan orang lain? Mengkerdilkan bahkan orang-orang yang soleh. Mengkerdilkan para ulama. Mengkerdilkan para kiai. Yang bahkan mungkin di antara mereka juga memiliki nasab yang mulia yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka orang-orang yang tawadhu, mereka orang-orang yang mengedepankan ilmu dan amal soleh serta ketakwaan. Bisa jadi, terlebih di negeri kita Indonesia. Begitu banyak ahlul bait Rasul yang mereka tidak menampakkan nasab mereka. Yang mereka wajahnya juga wajah pribumi. Namun mereka memiliki aliran darah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka diberikan keunggulan oleh Allah berupa ilmu, berupa akhlak yang mulia, ketawaduan, amal soleh, kealiman ilmu yang sangat luar biasa. Karena kalau kita mau jujur dengan firman Allah, Allah berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama kedudukan orang-orang yang mengerti ilmunya dengan orang-orang yang tidak faham tentang ilmunya Allah? Apakah sama? Tentu tidak sama antara orang-orang yang diberikan anugerah ilmu oleh Allah untuk mengamalkannya, untuk mengajari manusia bermartabat, mengajari manusia berakhlak mulia, mengajari manusia tentang hukum-hukum Allah. Semakin takwa, semakin soleh orang-orang lain. Jika dibandingkan orang alim dengan orang yang tidak alim, apakah sama? Tentu berbeda. Jadi jangan hanya modal nasab, kemudian mengkerdilkan para ulama, para kiai, mencaci maki mereka, menghinakan mereka, menganggap dirinya yang tidak alim itu lebih pantas untuk dimuliakan dibandingkan ulama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegur keluarganya sendiri. Ya Bani Hashim, la ya'tini nasu yaumal qiyamati bi a'malihim wa ta'tuni bi ansabikum. Wahai keluargaku Bani Hashim, jangan sampai nanti pada hari kiamat orang-orang datang kepadaku dengan membawa amal soleh mereka yang begitu banyaknya, tapi kalian hanya membawa nasab kalian saja untuk menghadap kepada aku. Sungguh memalukan. Sungguh memalukan. Bahkan di dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri bihi nasabuh." Siapa yang amalnya jelek, amalnya busuk, amalnya sedikit, maka kemuliaan nasabnya tidak akan mempercepat dia sampai pada kemuliaan di hadapan Allah Ta'ala. Siapa yang amalnya jelek, amalnya busuk, akhlaknya buruk, nasabnya yang mulia yang ia miliki tidak akan mempercepat dirinya sampai pada kemuliaan yang hakiki. Tidak akan menjadi mulia hanya karena nasab saja. Seseorang bisa mulia dengan ilmu dan akhlak yang baik. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat.